Nama saya Clara Siameme Haribae. Nama saya Jessica Trianda. Halo, perkenalkan nama saya Jesslyn Rudianto. Hai, nama saya Kezia Gabriela Setiawan. Allah menciptakan segala sesuatu, termaksud menciptakan surga. Allah menciptakan segalanya tanpa bahan dan bantuan siapapun. Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, yaitu ex nihilo. Dengan demikian, Allah yang memiliki hak cipta atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Dan tidak ada pihak manapun atau manusia manapun yang dapat mengklaim bahwa itu miliknya sepenuhnya. Dengan demikian, Allah yang menciptakan manusia dan memberikan hidup kepada manusia seharusnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Namun, apakah balasan manusia kepada Tuhan? Allah menciptakan manusia dengan baik adanya tetapi atas kehendak bebasnya, yaitu free will yang Allah anugerahkan untuk manusia malah disalahgunakan, yaitu untuk berbalik arah dari kehendak Allah serta jauh ke dalam dosa yang menyebabkan manusia rusak total dan kehilangan kemuliaan Allah dalam hidupnya. Dalam perkembangan teknologi yang kian maju setiap harinya, menyebabkan beberapa orang menormalisasikan perbuatan dosa yang sebenarnya sudah terlihat jelas dalam Alkitab bahwa hal tersebut dilarang. Mereka menormalisasikan hal tersebut dengan berbagai alasan pribadi yang dianggap masuk akal bagi beberapa orang. Dosa anak muda di zaman sekarang, khususnya di bidang digital, seperti contohnya nonton porno, menyebarkan berita kebohongan atau hoax, menyebarkan kebencian kepada orang lain, atau mencemooh agama tertentu, menyontek saat ujian, dan copyright. Perbuatan di atas merupakan kasus-kasus yang sampai saat ini masih sering dijumpai pada anak-anak muda, generasi yang seharusnya menjadi tombak awal dalam penyebaran kasih Kristus malah dirusak oleh tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bahkan setiap perbuatan baik yang dilakukan tanpa iman percaya kepada Kristus tidak akan menyelamatkan manusia dari upah dosa, yaitu maut. Allah membenci dosa. Meskipun demikian, Allah mengasihi orang-orang yang berdosa. Karena kasih-Nya kepada manusia, Allah itu merencanakan dan menyediakan keselamatan bagi manusia dalam Yesus Kristus, Putranya yang tunggal. Untuk itu, keselamatan itu berkaitan erat dengan anugerah dan kasih karunia Allah dalam hidup manusia. Alkitab menyatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus pasti akan selamat. Sehingga keselamatan itu diterima melalui iman percaya kita, bukan oleh perbuatan baik atau amal yang kita lakukan. Keselamatan itu adalah hasil kelahiran baru yang dikerjakan Roh Kudus kepada orang yang percaya kepada Kristus. Jika kita sudah percaya kepada Kristus atau lahir baru, artinya kita sudah percaya akan keselamatan. Dasar keyakinannya adalah anugerah Tuhan yang kekal. Anugerahnya memberikan kemampuan untuk orang percaya hidup sebagaimana Kristus hidup. Itu nampak dalam ketaatannya akan firman Tuhan dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ci, mau nanya dong, kira-kira keselamatan itu kita bisa terima sekali atau bisa terima berulang-ulang sih? Nah, good question tuh. Jadi, kan anugerah keselamatan itu merupakan
pemberian cuma-cuma dari Yesus dan dilanjutkan oleh Roh Kudus melalui pekerjaannya, yaitu lahir baru, atau dalam soteriologi yang bahasa teologisnya disebut dengan regenerasi. Nah, regenerasi itu kan berarti kita mengakui, kita percaya bahwa Yesus ialah juru selamatku, dan kita hanya menemukan juru selamat dalamnya, dan kita tuh saat itu sadar bahwa kita tuh butuh pertolongan, kita butuh juru selamat yang bisa menolong kita dan menebus dosa-dosa kita. Dan karena regenerasi itu masuk ke dalam rangkaian dalam monergis yang sifatnya hanya terjadi sekali dan tidak berulang-ulang, maka anugerah keselamatan itu hanya dapat terjadi sekali seumur hidup dalam kehidupan kita. Sebagai mahasiswa aktif yang cukup menguasai bidang teknologi di dalam zaman digital seperti sekarang ini, banyak sekali yang dapat kita lakukan untuk mengimplementasikan kasih dan anugerah Kristus yang Ia berikan kepada kita. Caranya yaitu dengan membuat konten-konten yang menarik tentang Kristus seperti video Instagram, video YouTube, ataupun video TikTok seperti video yang berikut ini. Why do I love God? 'Cause when He loves me, I feel like I'm floating. When He calls me chosen, I feel like somebody with purpose. He changed me, I'm a new creation. He will always be my favorite form of loving. Hal tersebut dapat menjadi salah satu sarana bagi kita untuk merealisasikan keselamatan Kristus yang Ia lakukan kepada kita orang berdosa. Selain itu, menuangkannya ke dalam tulisan berupa renungan ataupun kesaksian pribadi dan diupload ke dalam blog atau media lainnya merupakan langkah aplikatif lainnya. Untuk itu, tidak ada kata keterbatasan yang dapat dijadikan alasan apabila ingin menjadi agen transformasi. Karena dalam masa pandemi yang tidak kondusif seperti sekarang ini, kita masih bisa menggunakan teknologi untuk sarana permuliaan Allah. Hai guys, apa kabar? Hai, baik nih. Gimana nih relasi kalian dengan Tuhan? Kalian tuh udah ngerti belum sih sebenarnya sama kelas WDK yang diajarin Pak Rudi tentang keselamatan dari Allah? Kalau aku sih jujur dari satu semester ini aku dapat banyak sekali pelajaran baru yang sebelumnya aku juga belum pernah dapetin. Kayak contohnya seperti Allah Tritunggal, hamartologi, dan ya banyak lainnya juga. Dengan awalnya kelas online ini, aku sih mikirnya mungkin berat ya untuk kelas online, terus habis itu cuman lihat dari layar doang. Cuman aku percaya bahwa pengalaman belajar ini adalah anugerah keselamatan juga dari Allah. Karena saya juga bisa melakukan Zoom dengan keadaan sehat. Meskipun awal-awalnya pandemi ini, saya punya hubungan dengan Tuhan agak jauh karena nggak pernah ke gereja. Terus kalau misalnya gereja lewat online kadang suka males gitu. Cuman karena adanya pelajaran ini, saya jadi kayak ingin mendekatkan diri lagi gitu sama Tuhan. Jadi rajin ke gereja, sering berdoa. Jadi saya merasa pelajaran ini banyak membantu saya dan menumbuhkan iman saya juga. Puji Tuhan kalau misalnya emang kayak lebih dekat gitu sama Tuhan gara-gara pelajaran WDK ini. Terus kalau Mei sama Kay gimana? Kalau aku pribadi ya, aku tuh merasa ya aku nih seperti manusia pada umumnya, aku juga masih berbuat dosa gitu. Kayak masih banyak hal-hal yang aku lakuin itu sebenarnya tuh nggak pantas untuk menerima keselamatan dari Allah. Kayak misalnya seperti tadi Jasmine ngomong awal-awal pandemi itu kan ibadahnya tuh online ya, jadi tuh kadang tuh ada pilihan untuk aduh capek deh, mager deh, kayak besok aja deh ibadahnya gitu kan. Sedangkan dulu sebelum pandemi kan itu udah harus gitu kan tiap minggu ke gereja. Tapi karena adanya pandemi ini juga aku merasa ada tempatnya juga gitu, maksudnya di mana
Tuhan kembali menyadarkan aku gitu bahwa aku tuh emang butuh keselamatan dan aku tuh orang berdosa. Dan melalui video ini juga kayak project ini yang kembali mengingatkan aku bahwa aku tuh bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, tanpa Allah, tanpa Yesus gitu. Dan hanya karena anugerahnya saja aku tuh bisa selamat. Dan aku yakin juga di sini teman-teman juga berpikiran hal yang sama gitu tentang keselamatan. Dan kalau ngomong-ngomong soal relasi aku dengan Tuhan, puji Tuhan sekarang sih hubungan aku sedang aku bangun dengan Tuhan, dan semoga kedepannya aku bisa terus berkomitmen untuk menjaga hubunganku dengan Allah gitu. Puji Tuhan. Yeay. Kalau Keisha gimana? Iya, sama sih kayak kalian. Dari kelas WDK ini tuh bikin kita makin banyak wawasan sama pelajaran yang baru yang sebelumnya kita nggak tahu. Terus dari WDK ini juga memperbaiki relasi kita sama Tuhan jadi lebih dekat lagi lewat chapel tiap hari Selasa gitu-gitu. Terus kalau tentang keselamatan itu sendiri, aku makin sadar sih kalau keselamatan itu pemberian dari Tuhan. Dimana Allah Bapa tuh ngutus Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi dari Yesus kita bisa ditebus dosa-dosanya dan dapat menerima keselamatan. Jadi kita sebagai anak-anaknya tuh mestinya harus lebih bisa mencerminkan citra Allah di dalam diri kita. Jadi kita bisa jadi berkat, bisa jadi garam dan terang bagi dunia. Aku gitu sih. Kalau Jessica gimana? Kalau menurut aku sih dari pelajaran WDK ini aku jadi semakin sadar loh kalau misalnya kayak Tuhan Yesus itu baik banget sama aku. Sebelumnya aku emang kayak merasa kayak ya udahlah gitu. Soalnya dari sebelum corona juga aku emang orangnya jarang ke gereja kan. Jadi kayak apalagi ditambah corona gini kita semakin kayak jarang mau ke gereja, apalagi kan cuma dari via online doang. Nggak ada yang tahu juga kita ke gereja atau enggak kan. Kalau dulu kan kita masih bisa ketemu yang lain. Nah sekarang itu kan cuma di online gak ada yang tahu gitu. Tapi gara-gara WDK ini aku jadi sadar kalau aku tuh harus lebih membangun hubungan relasi dengan Tuhan tuh lebih kuat lagi. Karena Tuhan itu udah baik banget sama aku kan. Jadi ya aku didekatkan lah dengan Tuhan dari pelajaran ini. Ada chapel juga gitu. Itu aja sih. Puji Tuhan banget sih. Berarti kan kelas WDK ini membantu kita mempunyai hubungan yang baik lagi sama Tuhan. Bener-bener. Iya kita harus bersyukur kan ada kelas WDK. Iya, kayak project-projectnya, tugas-tugasnya juga sangat-sangat ya membantu kita lah, biarpun emang banyak, tapi ternyata tuh di balik tugas-tugas itu tuh ada hikmatnya gitu yang kita bisa ambil. Gitu Kayak kemarin juga webinar kan, itu kan buat pelajaran baru buat kita kan, iya nggak sih? Iya benar-benar. Apalagi pas awal-awal ditunjuk jadi speaker, aku yang nggak bisa ngomong, jadinya kayak belajar gitu buat sharing ke orang-orang tentang keselamatan, tentang kabar gembira juga. Jadi itu banyak orang yang tahu juga tentang Kristus, tentang keselamatan ini gitu. Ya kita mau makasih banget buat Pak Rudi yang udah bimbing kita selama 1 semester ini. Banyak banget pelajaran dan pelajaran-pelajaran baru yang kita ambil. Bener banget sih. Gimana Jess? Jadi kita cuma mau terima kasih doang sih sama Pak Rudi udah bimbing kita, bikin relasi kita semakin dekat dengan Tuhan. Semoga setelah ini pokoknya putus dari WDK 2 untuk WDK 3 kita tetap dekat sama Tuhan, gak cuma gara-gara diajarin pelajaran matkul doang. Amin. Amin. Oke, bye guys. Bye guys. Thank you guys. Time. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu.